Slide pertama memaparkan tentang latar belakang. Pak Parto adalah pengusaha UMKM bidang kuliner. Ia memulai usahanya dengan hanya bermodalkan Rp500.000 saja. Semua ia kerjakan sendiri dan hanya dibantu oleh istrinya. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan ia sudah bisa memperkerjakan 2 orang karyawan. Usaha Pak Parto terus berkembang pesat. Pak Parto dikenal sebagai pengusaha UMKM yang sukses. Tahun 2018 akhir, ia membuka jalur kuliner online yang mampu berkontribusi 40% dari total bisnis kulinernya. Namun, tahun 2020 dan 2021, usaha Pak Parto mengalami profit penurunan hingga lebih dari 30%. Akibatnya, ia mengalami kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawan. Ia juga mengalami kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Hal ini diakibatkan karena adanya COVID-19 yang telah membuat kesulitan bagi bisnisnya. Pak Parto merasa dirinya sebagai pengusaha kelas teri. Ia tidak cukup modal bersaing dengan pengusaha kelas kakap yang gencar melakukan promosi. Fishbone diagram, yaitu penurunan profit lebih dari 30% yang disebabkan karena marketing, pengelolaannya, kompetitor, customer, distribusi, lingkungan, dan juga seller. Nah, seperti pada yang banyak durinya yaitu lingkungan. Terjadinya lockdown, PSBB, PPKM itu karena pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19. Seperti pada berlakunya PPKM di Indonesia itu telah ditentukan waktu saat dine-in atau makan di tempat. Nah, itu tuh hanya diperbolehkan dine-in dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu pada marketing, promosinya itu masih dilakukan secara offline saja. Nah, itulah yang membuat promosinya lemah. Selanjutnya pada pengelolaan, yaitu pengeluaran keuangannya meningkat, harga bahan baku meningkat, tingginya angka turnover karyawan, dan juga margin yang terlalu rendah. Selanjutnya ada kompetitor. Nah, kompetitor ini bermodal besar, sehingga dia bisa lebih berinovatif, seperti dia melakukan pemasaran melalui online. Lalu ada customer. Nah, perubahan gaya hidup dan perubahan selera customer itu membuat penurunan daya belinya itu terjadi. Selain itu juga karena penurunan pendapatan dan juga alokasi pendapatan. Nah, selanjutnya pada distribusi itu terdapat duri, yaitu distribusi produk secara konvensional. Lalu distribusi perusahaan ke konsumen dan juga kesulitan akses dari pemasok. Nah, yang terakhir ini adalah seller. Duri dari seller ini adalah jam operasional offline yang terbatas, menu yang monoton, dan juga kesehatan karyawan yang membuat produktivitas karyawannya itu menurun. Untuk slide selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang pertama yaitu terhadap marketing dan lingkungan. Yang pertama, posting poster digital di akun media sosial. Lalu yang kedua, penggunaan jasa influencer atau reviewer untuk meningkatkan brand awareness. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Lalu yang keempat, pemasaran menggunakan jaringan karyawan di media sosialnya. Lalu solusi bagi pengelolaan yaitu yang pertama, penempatan karyawan sesuai dengan keterampilan, pemberian training, dan pemberian reward. Lalu yang kedua, briefing hidup sehat masa pandemi pada karyawan. Lalu yang ketiga, mencari bahan baku yang lebih murah serta melakukan efisiensi di semua bidang. Kemudian dari bagian kompetitor yaitu penggunaan konsep ATM atau amati, tiru, modifikasi. Strategi kompetitor yang berhasil. Lalu yang kedua, melakukan inovasi di semua bidang.
Untuk selanjutnya yaitu solusi bagi customer, yaitu penambahan menu makanan lebih bervariasi. Lalu yang terakhir yaitu solusi untuk seller. Yang pertama, membuat inovasi makanan sehat dan bergizi dan sesuai selera konsumen. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, serta higienis. Lalu yang ketiga, jemput bola dengan melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder tentang penggandaan makanan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.